Bagaimana menyikapi sebagian orang yang meyakini bahwa dalam diri seseorang ada sebuah keberuntungan atau istilahnya hoki. Maksudnya orang tersebut kadang dia dapat keberuntungan, kadang dia tidak dapat keberuntungan. Betul. Tapi kalau keberuntungan terus ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kadang untung, kadang tidak. Kadang jualan rame, kadang sepi. Kadang sehat, kadang sakit. Ya, mungkin kadang dia banyak uang, kadang kekurangan uang. Ya. Jadi keliru dan harus dimusnahkan sebuah pendapat bahwa kalau bawa dia selalu hoki misalnya. Kalau bawa dia sial gitu. Ya. Jangan ajak dia, sial mulu kalau bawa dia mah. Asal ngajak dia, entah bannya kempes lah, bocor lah, nggak nabrak lah, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Seandainya boleh, la adwa wala tiarota kan kata Nabi. Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, dan tidak ada kesialan. Tidak boleh, tidak ada. Seandainya ada, ini seandainya, ya, banyak yang tidak paham, dikiranya memang ada. Enggak, ini seandainya. Sama dengan seandainya orang itu boleh sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Itu seandainya. Bolehkah seorang istri sujud kepada suami untuk menunjukkan baktinya? Dan tentu tidak boleh. Itu kan seandainya. Seandainya, ya. Begitu pula ini. Seandainya kesialan itu ada, maka akan ada di berapa? 3. Seandainya ada, ya. Seandainya kesialan itu ada, maka ada di 3. Apa? Istri, kendaraan, rumah. Istri, kendaraan, rumah. Itu pun seandainya ada. Adakah? Ya tidak ada. Maka tidak boleh antum mengatakan ini istri pembawa sial. Sejak nikah sama dia sial mulu. Dagang bangkrut mulu, dipecat dari kantor, dan seterusnya, nggak boleh. Begitu pula rumah. Semenjak saya tinggal di sini nih, seret rezeki, sakit-sakitan mulu, ya, atau kendaraan, kecuali yang tidak gaib, kecuali yang tidak gaib, ya. Sial nih saya semenjak punya motor ini, kenapa? Ya gimana nggak sial, motor nggak ada remnya dipakai misalnya, nggak mau beli kanvas rem, ya, itu kan tidak gaib, emang bener. Ya, atau istri yang rongrong misalnya, atau rumah pinggir kali, udah tahu kalinya sering banjir, ya, itu kan tidak gaib. Kalau tidak gaib ya iya, kalau gaib nggak boleh. Kan umumnya mereka yang gaib. Kalau ngajak dia sering sial mulu, ini yang gaib, orang belum terjadi, ya, nggak ada hubungannya kan. Kalau tentang rem pinggir kali, mesinnya rusak, itu memang ada hubungannya. Akal bisa mencerna. Bagaimana bila anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua, diajak pada ketakwaan tapi menolak? Jangan putus asa. Kan dia masih hidup, kita masih hidup. Tunggu sampai dia mati atau kita mati. Gitu. Selagi kita masih hidup, anak kita masih hidup, jangan putus asa. Sampai hari ini masih susah diajak ke masjid sholat berjamaah, sampai hari ini masih susah diajak pakai jilbab, sampai hari ini masih susah diajak ngaji. Belum, insya Allah memohon kepada Allah siang malam, terutama di sepertiga malam menjelang qomat, ya, ketika hujan turun, ketika berbuka puasa, ketika safar dan seterusnya. Jangan putus asa. Ya, lihat para sahabat.
Abu Sufyan akhirnya masuk Islam setelah akhir-akhir. Oke. Setelah akhir-akhirnya setahun atau 2 tahun sebelum Nabi wafat, 2 tahun kurang ya, atau 2 tahunan ya, dari tanggal tahun ke-8 kan Futuh Mekah sampai ke Nabi wafat 10 ya, 2 tahunan kurang lah. Baru dapat hidayah masuk Islam. Nah, dia masuk surga tentunya, dan yakin seluruh sahabat kan dijamin masuk surga. Tapi ya itu tadi, setelah perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, selalu berusaha untuk membunuh Nabi SAW. 2 tahunan sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal seperti itu. Jangan putus asa, apalagi anak kita, insya Allah ya, terus kita didik, terus nasihati, jangan putus asa. Nah, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, taruhlah seperti anaknya Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir, ya sudah selesai, udah mati. Ya, sekarang masih hidup, anak kita masih hidup, kita juga masih hidup, terus ya, ujian ya. Harus kita hadapi ujian itu, harus kita lewati ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Tadi saya ingat tentang masalah nama dalam satu perintah agama dalam penanganan yang hadir atau baik itu dianjurkan memberi nama yang baik. Kalau orang Islam ingin nama-nama berbau Islamnya, bahkan ada seperti yang sering kita dengar, Rahman, misalnya seperti itu, Karim. Terus pertanyaannya, gimana Ustaz berlaju seperti itu? Juga yang nama seperti ini kan asma. Ini besar Pak kalau misalnya ditambah besar. Ada lagi masalah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang sering kita dengar. Dan untuk membedakan, sebenarnya sering kita lihat kita rasakan iman pada perkara kita baik pada pelajar baik. Pertama, tidak usah mengganti KTP, akte, ijazah, paspor. Gantilah panggilannya. Karena nanti Allah tidak akan peduli dengan KTP, paspor, akte, segala macam KTP. Yang akan diperdulikan oleh Allah adalah nama panggilan. Ya, ganti aja. Abdurrahman misalnya, Abdurrahim misalnya, ada abadnya ya. Kemudian salah satu kekeliruan kita, nama yang baik itu katanya nama yang Islami itu yang mengandung arti. Betulkah? Tidak betul sama sekali. Jadi nama itu nggak perlu ada artinya. Sebaik-baik nama itu nama siapa? Nama para nabi, para rasul, para sahabat. Itu sebaik-baik nama. Ada artinya? Enggak. Ada artinya apa? Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Enggak ada artinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Enggak ada artinya. Kalau toh ada Nabi Soleh kebetulan itu ya. Bukan ya, kalau memang sengaja ya ada soleh, ada takwa, apalagi ada musolli, ada muadzin, enggak ada. Itu kebetulan aja, saleh. Bahkan barangkali beliau kan tidak semua nabi itu Arab. Ya. Jelas Nabi Ibrahim bukan Arab ya kan?
Tidak semua Nabi itu Arab. Nabi Muhammad SAW jelas Arab. Ya bisa saja Nabi Soleh itu bukan Arab, berarti memang Soleh itu bukan Soleh yang dimaksud oleh orang Arab. Kebetulan aja nama Soleh, Ibrahim, Ismail. Nah, maka nama terbaik adalah nama yang sudah ada. Kan ratusan nama di Al-Quran dan Sunnah. Ngapain mesti ngarang-ngarang sendiri? Udah kasih nama aja. Ishak, Yakub sudah ada. Ya Zakaria udah ada tangga sebelah. Yahya udah ada sepupu. Ya, Yakub udah ada, Abu Bakar, Umar, ya, Zubair, Tolha, gitu aja. Ya seperti orang-orang Arab hari ini. Ya, orang-orang hari ini kan nggak jauh dari Ali, Ahmad, ya. Nggak kayak gitu, nama panjang-panjang. Ya, nama itu cukup satu suku kata, satu kata. Ya. Antum tahu nama panjang, nama lengkap Nabi Adam siapa? Nama lengkap Nabi Ibrahim? Nggak ada memang Ibrahim titik, Ismail titik. Kalau mau panjang 2 dengan ayahnya, 3 dengan kakeknya, 4 dengan buyutnya. Ya. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang kedua, bagaimana cara membedakan mana ibadah mahdhah, mana ibadah ghairu mahdhah, gitu ya. Caranya ada 3. 1, ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa harus wudu, tayamum? Akal nggak bisa jawab. Beda dengan ghairu mahdhah. Kenapa harus nikah? Kenapa harus cari nafkah? Kenapa harus sedekah? Akal bisa jawab, bisa dicerna. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak ada orang kafir melakukan ibadah mahdhah. Pernah dengar orang Hindu qomat? Orang Buddha melempar jumroh? Orang Konghucu mandi junub? Nggak ada. Khusus kaum muslimin. Beda dengan sedekah, nikah, cari nafkah, berbakti kepada orang tua. Itu mau muslim mau kafir, semuanya melakukan. Maka yang kedua itu ghairu mahdhah. Satu lagi, ibadah mahdhah nggak ada. Ibadah mahdhah nggak ada manfaatnya. Ibadah mahdhah nggak ada manfaatnya. Manfaatnya nanti di akhirat. Ya, antum pernah mendapatkan manfaat baca Al-Quran, manfaat wudu, manfaat mandi junub, bukan mandi ya, mandi junub, manfaat tawaf, sa'i? Nggak ada. Yang ada malah capek, serak. Baca Al-Quran serak kan. Manfaatnya nanti di akhirat, pahala surga. Ya. Bukan hikmah ya, hikmah puasa ada, ya. Tapi bukan manfaat tujuan. Ya. Dengan puasa kemudian langsing ada, tapi apa itu tujuan? Manfaat tujuan kan bukan. Efek bagusnya saja. Kalau puasa tujuan utama adalah langsing, ya nggak sah puasanya. Ya. Lagian kalau betul tujuannya langsing, buka nggak usah. Karena memang tujuannya bukan langsing, tapi ridha Allah, pahala surga di mana? Di akhirat. Adapun ghairu mahdhah, manfaatnya langsung terlihat. Begitu antum sedekah kelihatan manfaatnya, ya. Antum nikah, antum cari nafkah, langsung terlihat manfaatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum.